Perkenalkan, nama saya Isnain Maharani Rafandi dari Universitas Pamulang Kota Serang, Program Studi Sistem Informasi. Di video ini, saya akan mempraktikkan cara menggunakan perintah inner join di MariaDB untuk menghubungkan beberapa tabel sekaligus. Di sini, kita akan mensimulasikan database kampus sederhana bernama DB Join Kampus yang terdiri dari data dosen, mata kuliah, dan jadwal mengajar. Sebelum kita mulai ke database, jangan lupa untuk aktifkan terlebih dahulu XAMPP control panelnya. Kita start Apache dan MySQL dan pastikan bahwa database server sudah terhubung ke PHP MyAdmin. Jika sudah terhubung, langsung saja kita buka aplikasi command prompt-nya dan jalankan sebagai administrator. Lalu ketik cd c.2/ untuk pindah ke drive C dulu supaya path lebih mudah. Setelah itu, jalankan MySQL atau MariaDB dari folder XAMPP dan login sebagai user root, lalu memasukkan password tersebut. Jika sudah, kita langsung saja buat database baru dengan nama db_join_kampus dengan perintah create database db_join_kampus . Kita masuk ke database yang telah kita buat tadi dengan perintah use db_join_kampus . Jika tampilan seperti ini, maka kita sudah masuk ke database db_join_kampus. Sekarang kita buat tabel pertama, yaitu tabel dosen dengan perintah create table dosen. Kolomnya ada NIP, nama dosen, tahun masuk, dan alamat. Di sini, NIP aku jadikan sebagai primary key yang artinya nomor identitas dosen yang unik dan tidak boleh sama. Selanjutnya kita lanjut tabel yang kedua, yaitu mt_kuliah dengan perintah yang sama, yaitu create table mt_kuliah. Di sini kolomnya ada kode _matkul, nama _matkul, dan SKS. Di tabel ini, kode _matkul kita jadikan sebagai primary key karena kode mata kuliah harus unik. Berikutnya, kita buat tabel yang ketiga, yaitu tabel mengajar. Tabel ini berfungsi sebagai tabel penghubung antara dosen dan mata kuliah. Di dalamnya ada ID sebagai auto increment, lalu NIP, dan kode _matkul. Di tabel ini, ID kita jadikan sebagai primary key. Setelah itu, kita cek struktur tabel masing-masing kita buat tadi dengan perintah dex. Yang pertama, kita cek struktur tabel dosen dengan menggunakan perintah dex dosen . Terlihat kolom dan tipe datanya dan NIP terdeteksi sebagai primary key. Berikutnya, kita cek struktur tabel mata kuliah dengan dex mt_kuliah . Di sini, kd_matkul adalah primary key-nya. Dan yang terakhir, kita cek struktur tabel mengajar dengan perintah dex mengajar . Di tabel ini, kolom ID yang menjadi auto increment sebagai primary key-nya. Setelah tabel selesai, sekarang kita akan mengisi data untuk tabel-tabelnya. Yang pertama, kita akan mengisi data ke tabel dosen, yaitu dengan perintah insert into dosen. Di sini aku akan memasukkan 5 data dosen ke tabel dosen, yaitu yang berisi NIP, nama dosen, tahun masuk, dan alamat. Nah, di sini aku sudah mengisi 5 data untuk tabel dosen. Selanjutnya, kita akan memasukkan data ke tabel mata kuliah dengan perintah insert into mata_kuliah. Di sini, aku memasukkan 5 data ke tabel mata_kuliah dengan kode matkul, nama matkul, dan jumlah SKS. Nah, jika sudah mengisi 5 data tersebut ke dalam tabel mata_kuliah, selanjutnya kita akan isi data yang terakhir, yaitu isi data ke dalam tabel mengajar dengan perintah insert into mengajar. Di sini, data yang akan kita masukkan yaitu berupa NIP dan kode mata kuliah. Nah,
Jika sudah selesai mengisi datanya, sekarang kita akan masuk ke bagian inner join. Di sini kita akan melakukan join dari tabel mengajar, lalu join ke tabel dosen berdasarkan NIP, dan join ke tabel mata kuliah berdasarkan kode underscore matkul. Kemudian pakai where untuk memfilter hanya mata kuliah yang namanya SIM. Nah, bisa dilihat hasilnya cuma nampilin data yang sama-sama ada dan saling nyambung di semua tabel. Jadi, yang muncul itu dosen yang memang beneran mengajar SIM. Lanjut di query kedua, kita masih melakukan inner join yang sama. Tapi di sini hanya menampilkan kolom yang kita butuhkan saja, seperti nama dosen, tahun masuk, dan nama mata kuliah. Lalu di sini kita akan memfilter untuk mata kuliah e-commerce. Terakhir, kita pakai order by dosen tahun underscore masuk untuk mengurutkan dari tahun masuk dosen yang paling lama. Maka hasilnya adalah Rio 2009 terlebih dahulu, lalu Agus 2011. Lanjut, yang terakhir di query ketiga, kita akan menampilkan NIP dosen, lalu nama dosen, dan nama mata kuliah yang diajar. Dan juga di sini kita memakai as atau alias. Jadi, nama underscore dosen kita ubah tampilannya menjadi nama dosen, dan nama underscore matkul kita ubah menjadi mengajar. Kemudian untuk hasilnya kita urutkan berdasarkan nama mata kuliah dengan order by mata underscore kuliah dot nama underscore matkul. Jadi hasil outputnya kayak list siapa dan ngajar apa. Dan bisa dilihat langsung hasilnya. Di sini ada NIP dengan nomor 01013 dengan nama dosen Tia Sandewa dan dia mengajar agama. Baik, itu dia praktik dan penjelasan dari aku tentang penggunaan inner join di database DB Join Kampus menggunakan MariaDB. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah atau ada kekurangannya. Sampai jumpa.